Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunangsi Adnan. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem tata surya. Tahukah kamu apa itu tata surya? Secara sederhana, tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri dari matahari, 8 buah planet, planet-planet kecil, satelit, asteroid, komet, meteor, dan berbagai benda ruang angkasa lainnya. Pusat dari tata surya sendiri adalah matahari. Anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Tata surya kita ini hanyalah salah satu dari beberapa tata surya lainnya yang berada dalam galaksi Bima Sakti. Nah, mengapa benda-benda dalam sistem tata surya mengelilingi matahari? Kekuatan atau gaya apa yang terdapat pada matahari tersebut? Benda-benda dalam tata surya tertarik oleh matahari karena adanya gaya gravitasi. Massa matahari yang sangat besar daripada benda-benda langit di dalam tata surya, sehingga matahari memiliki gaya gravitasi yang terbesar. Gaya gravitasi matahari yang membuat benda-benda langit ini tertarik ke pusat matahari. Akan tetapi, benda-benda langit yang termasuk ke dalam tata surya ternyata hanya bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan atau orbit tertentu, yakni berbentuk elips. Selanjutnya, susunan sistem tata surya. Tata surya dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang secara terstruktur tersusun oleh benda-benda langit yang menjadi anggotanya. Diameter tata surya sekitar 30 tahun cahaya. Tahun cahaya adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam selama waktu setahun, yakni 9,46 triliun kilometer. Silahkan kalian kalikan nilai ini dengan 30, maka hasilnya adalah panjang diameter dari tata surya kita. Nah, benda-benda langit tersebut terdiri dari matahari, planet, satelit, asteroid, meteor, komet, dan benda-benda angkasa lainnya. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing benda langit dalam sistem tata surya. Yang pertama, ada matahari. Nah, seperti yang sudah ada pada PPT ini, inilah gambar dari matahari. Matahari adalah pusat tata surya yang merupakan bintang sejati karena dapat memancarkan cahaya sendiri. Matahari menjadi anggota tata surya yang terbesar karena hampir seluruh massa tata surya terkumpul pada matahari, yaitu sekitar 98%. Matahari sebagai pusat tata surya adalah jenis bintang generasi kedua. Matahari berbentuk kira-kira 4,6 miliar tahun yang lalu, yang berbentuk gumpalan gas yang berpijar yang terdiri dari gas, terutama gas hidrogen. Secara umum, matahari tersusun oleh beberapa lapisan yang terdiri dari korona, kromosfer, fotosfer, dan lapisan inti. Selanjutnya adalah planet. Nah, di sini planet adalah benda-benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu dan bergaris dengan lebih dari 4.000 km. Planet memantulkan cahaya yang diterima dari matahari. Dahulu diketahui ada 9 planet, tetapi baru-baru ini diputuskan Pluto tidak termasuk dalam keluarga planet Bima Sakti lagi yang mengelilingi matahari. Peredaran planet mengitari matahari mengikuti lintasan berbentuk bujur telur atau elips. Nah, pusat lintasan peredaran itu adalah matahari. Peredarannya teratur sehingga tidak mungkin terjadi benturan dan gerak planet mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam. Berdasarkan letaknya, planet dibedakan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Nah, berikut yang termasuk dalam planet dalam yaitu Merkurius. Di sini Merkurius adalah planet terdekat dari matahari serta juga terkecil, yaitu sekitar 0,055 massa bumi. Merkurius ini tidak memiliki satelit alami dan ciri geologisnya di samping kawah meteoroid yang diketahui adalah lobate, Redgas atau Rupes, kemungkinan terjadi karena pengerutan pada periode awal sejarahnya.
Merkurius ini adalah planet terkecil di dalam tata surya dan juga terdekat dengan matahari dengan kala revolusi 88 hari dan kala rotasinya itu sekitar 59 hari. Kecepatan planet ini berkisar di antara kurang dari 2 sampai 5,5 dalam magnitudo, tampak namun tidak mudah terlihat karena sudut pandangnya dengan matahari kecil atau dengan rentang paling jauh sebesar 28,3 derajat. Merkurius ini hanya bisa terlihat pada saat subuh atau maghrib. Selanjutnya ada Venus. Nah, Venus ini adalah planet terpanas dengan suhu permukaan mencapai 400 derajat Celcius. Kemungkinan besar disebabkan jumlah gas rumah kaca yang terkandung di dalam atmosfer ini. Sejauh ini, aktivitas geologis Venus belum dideteksi, tetapi karena planet ini tidak memiliki medan magnet yang bisa mencegah habisnya atmosfer, diduga sumber atmosfer Venus berasal dari gunung berapi. Nah, Venus ini adalah planet terdekat kedua dari matahari setelah Merkurius. Planet ini mengorbit matahari selama 224,7 hari bumi. Venus tidak memiliki satelit alami dan dinamai dari Dewi Cinta dengan kecantikan mitologi Romawi. Selanjutnya ada Bumi. Nah, Bumi ini merupakan planet satu-satunya yang diketahui memiliki aktivitas geologi dan satu-satunya planet yang diketahui memiliki makhluk hidup sekitar 70%. Nah, bagian Bumi ini ditutupi oleh air, sedangkan 30% Bumi ini ditutupi oleh daratan. Hidrosfernya yang cair adalah khas di antara planet-planet kebumian dan juga merupakan satu-satunya planet yang diamati memiliki lempeng tektonik. Nah, atmosfer bumi ini sangat berbeda dibandingkan planet-planet lainnya karena dipengaruhi oleh keberadaan makhluk hidup yang menghasilkan 21% oksigen. Nah, bumi ini memiliki satelit bulan, satu-satunya satelit besar dari planet kebumian di dalam tata surya. Selanjutnya ada Mars. Nah, permukaan Mars yang dipenuhi gunung berapi raksasa seperti Olympus Mons dan lembah retakan seperti Valles Marineris menunjukkan bahwa aktivitas geologis yang terus terjadi sampai baru belakangan ini. Nah, warna merahnya berasal dari warna karat tanahnya yang kayak besi. Mars ini mempunyai dua satelit alami kecil, Deimos dan Phobos, yang diduga merupakan asteroid yang terjebak gravitasi Mars. Mars ini adalah planet terdekat keempat dari matahari. Namanya diambil dari dewa perang Romawi. Dan Mars ini sering dijuluki sebagai planet merah karena tampak dari jauh berwarna kemerah-merahan. Ini disebabkan oleh keberadaan besi oksidasi di permukaan planet Mars. Selanjutnya planet luar yaitu Jupiter. Nah, kandungan utamanya adalah hidrogen dan helium. Sumber panas di dalam Jupiter ini menyebabkan timbulnya beberapa ciri semi permanen pada atmosfernya sebagai contoh pita-pita awan dan bintik merah raksasa. Sejauh yang diketahui, Jupiter memiliki 63 satelit. 4 yang terbesar yaitu Ganymede, Callisto, Io, dan Europa menampakkan kemiripan dengan planet kebumian seperti gunung berapi dan inti yang panas. Ganymede yang merupakan satelit terbesar di tata surya berukuran lebih besar dari Merkurius. Jupiter sebagian besar terdiri dari hidrogen dan helium. Dan seperempat massa Jupiter ini merupakan helium. Walaupun jumlahnya hanya 1/10 komposisi Jupiter, planet ini mungkin memiliki inti berbatu yang terdiri dari unsur-unsur berat, namun tidak memiliki permukaan yang padat layaknya raksasa gas lainnya. Akibatnya, rotasinya yang cepat, planet ini berbentuk bulat, pepat terdapat tunjukan di sekitar khatulistiwa Jupiter. Selanjutnya yang kedua adalah Saturnus. Nah, di sini Saturnus adalah sebuah planet di tata surya yang dikenal juga sebagai planet bercincin dan merupakan planet terbesar kedua di tata surya setelah Jupiter. Jarak Saturnus sangat jauh dari matahari, karena itulah Saturnus tampak tidak terlalu jelas dari bumi. Nah, Saturnus ini berevolusi dalam waktu 29 sampai 46 tahun. Dan setiap 378 hari, bumi, Saturnus, dan matahari akan berada dalam satu garis lurus. Selain berevolusi, Saturnus juga berotasi dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 10
jam 40 menit 24 detik. Selanjutnya ada Uranus. Uranus ini adalah planet yang paling ringan di antara planet-planet luar. Planet ini memiliki kelainan ciri orbit, di mana Uranus ini mengedari matahari dengan buj ukuran poros 90 derajat pada ekliptika. Planet ini memiliki inti yang sangat dingin dibandingkan gas raksasa lainnya dan hanya sedikit memancarkan energi panas. Nah, Uranus ini memiliki 27 satelit yang diketahui yang terbesar adalah Titania, Oberon, Umbriel, Ariel, dan Miranda. Komposisi Uranus sama dengan Neptunus dan keduanya mempunyai komposisi yang berbeda dari raksasa, gas yang lebih besar Jupiter dan Saturnus. Oleh karenanya, para astronom kadang-kadang menempatkan dalam kategori yang berbeda yakni raksasa es. Selanjutnya ada Neptunus. Neptunus ini meskipun sedikit lebih kecil dari Uranus yang memiliki 17 kali massa bumi, sehingga membuatnya lebih padat. Planet biru Neptunus adalah yang terjauh dari matahari dan seperti Uranus adalah tempat yang sangat dingin. Karena jaraknya dari matahari dan orbitnya yang besar, 1 tahun di Neptunus adalah 165 tahun di bumi. Atmosfernya kebanyakan metana yang memberi planet ini berwarna biru. Nah, planet ini memancarkan panas dari dalam tetapi tidak sebanyak Jupiter dan Saturnus. Neptunus merupakan planet terbesar keempat berdasarkan diameter 49,530 km dan terbesar ketiga berdasarkan massa. Massa Neptunus tercatat 17 kali lebih besar daripada Bumi dan sedikit lebih besar daripada Uranus. Neptunus mengorbit matahari pada jarak 30,1 atau sekitar 4,450 juta kilometer dan periode rotasi planet ini adalah 16,1 jam sedangkan periode revolusinya adalah 168,8 tahun. Selanjutnya penyusun sistem tata surya yang ketiga adalah satelit. Nah, satelit ini adalah benda langit yang mengelilingi planet ketika beredar mengelilingi matahari. Selain itu, satelit juga berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi dua jenis, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Satelit alam ini adalah satelit yang secara alami ada di dalam sistem tata surya, contohnya seperti bulan yang menjadi satelit bumi. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat manusia. Satelit buatan dilepaskan oleh roket dan mengorbit di sekitar bumi. Satelit buatan digunakan untuk berbagai kepentingan antara lain alat komunikasi, penyiaran radio dan televisi, pemetaan bumi, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Penyusun selanjutnya adalah asteroid. Nah, asteroid ini adalah benda langit yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Para ahli meyakini bahwa asteroid ini merupakan sisa-sisa bahan pembentuk planet. Jumlah asteroid sangat banyak. Semuanya secara teratur berkumpul membentuk sabuk asteroid. Diameter sabuk asteroid ini sekitar 100 km. Sabuk asteroid ini berbentuk melingkari di antara planet Mars dan Jupiter, sedangkan sabuk lainnya bernama sabuk Edgeworth Kuiper, terletak jauh di belakang planet Neptunus. Sabuk asteroid memerlukan waktu sekitar 3 hingga 6 tahun untuk sekali mengitari matahari. Asteroid yang satu dengan lainnya terpisah sejauh ribuan kilometer. Meskipun terpisah jauh, terkadang asteroid-asteroid itu bertubrukan. Tubrukan tersebut menghasilkan pecahan batu yang lebih kecil atau disebut dengan meteoroid. Selanjutnya penyusun yang kelima adalah meteor atau meteorit. Salah satu benda angkasa lainnya di tata surya adalah meteorit. Meteorit adalah benda-benda langit berukuran kecil yang melayang-layang di angkasa dan tidak mempunyai lintasan. Benda-benda ini kadang-kadang menubruk planet termasuk planet bumi. Meteorit yang masuk ke dalam bumi, planet disebut dengan meteor. Ketika memasuki bumi, benda ini tampak berpijar karena bergesekan dengan atmosfer. Sebagian besar meteor habis bergesekan dengan atmosfer tersebut. Adapun yang sempat sampai ke permukaan bumi disebut dengan meteorit. Meteor disebut juga bintang jatuh atau bintang beralih.
Penyusun yang terakhir adalah komet. Nah, dalam sistem tata surya, komet adalah benda terjauh yang mengorbit matahari. Ada sekitar 10 triliun komet. Mereka adalah salju debu sebesar gunung tetapi tak bisa terlihat oleh mata. Terkadang salah satu komet melewati bumi dan menjadi cukup besar dan terang untuk dilihat. Komet adalah campuran kira-kira sepertiga batu berdebu dan 2/3 es dan salu. Pada tahun 1951, astronom Amerika Fred Whipple menggambarkannya sebagai bola salju debu. Dan itulah julukan komet hingga sekarang ini. Keadaan komet sudah seperti itu sejak terjadinya tata surya 4,6 triliun miliar tahun yang lalu. Salah satu komet yang pernah sangat dekat dengan bumi adalah komet Halley. Komet Halley ini dinamai sesuai nama Edmund Halley pada tahun 1656 sampai 1742 yang mengetahui bahwa komet yang terlihat tahun 1531, 1607, dan 1682 adalah benda yang sama. Komet Halley terlihat di langit bumi setidaknya sudah 30 kali sejak 240 sebelum Masehi dan terakhir kali terlihat pada tahun 1910. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.